Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah mengawali majlis ilmu kita ini, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang yang sayangnya tidak terbilang. Mudah-mudahan dengan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kasih dan sayang Allah senantiasa tercurah kepada kita semua beserta keluarga. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, terutama jamaah Masjid Anggulia, Serangoon Road, Singapura, kita menyambung kaji kita iaitu dari kitab Terapi Penyakit Hati karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kita buka halaman 9 dengan tajuk kegagalan berdoa atau kegagalan doa. Saudaraku jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu penyebab gagalnya suatu doa itu adalah sifat tergesa-gesa dalam menentukan atau dalam menanti terkabulnya doa. Jadi ada salah satu sifat manusia yang berdoa itu sehingga dia gagal dalam berdoa. Kenapa? Karena punya sifat tergesa-gesa, ingin cepat dikabulkan doanya itu. Kalau boleh berdoa hari ini, kabul hari ini juga. Hamba yang berdoa itu terlalu terburu-buru, merasa lambat Allah kabulkan doanya, merasa lambat diijabah doanya itu, atau terlalu mundur dikabulkan Allah doanya, sehingga membuat dia cemas, membuat dia macam putus asa. Akhirnya ia meninggalkan doa itu sama sekali. Mungkin karena sudah bosan, dah minta dengan Allah, dah berdoa dengan Allah, tapi macam tak kabul, macam belum dihijabah. Akhirnya apa? Dia bosan dengan doanya itu. Ini perumpamaan orang seperti ini adalah seperti seorang petani yang menanam biji-bijian. Semula semangat dia bertanam, memberi perhatian penuh kepada tanamannya. Dia siram, dia baja, dia pupuk. Tapi setelah melihat hasil panennya lambat dan barangkali kurang sempurna, tidak seperti yang diharapkan, lalu ia meninggalkan dan mengabaikan tanamannya itu. Akhirnya apa? Hasilnya tentu bukan panen yang indah, panen yang dia mau, tapi kegagalan total. Kenapa? Karena merasa putus asa. Tadi dia ingat tanam pagi, petang dah boleh petik, semangat, tapi tengok lambat sangat tumbuhnya, lambat sangat buahnya. Akhirnya apa? Dia pun dah malas memupuk, dah malas membaja tanaman itu. Akhirnya apa? Tidak subur, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi,
yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajabali. Akan dikabulkan bagi seseorang di antara kalian selama tidak tergesa-gesa. Apalagi mengatakan, aku telah berdoa namun belum juga dikabulkan. Jadi kalau ada terlontar atau terucap dari lisan kita yang berdoa ini, kalimat aku da'autu falam yustajabli, aku telah berdoa, aku dah angkat tangan, aku dah betul-betul minta pada Allah tapi belum juga dikabulkan. Jamaah yang berbahagia, tugas kita memohon pada Allah, tugas kita meminta kepada Allah. Cuman saya ingin ingatkan, konsep berdoa itu kalau kita renung-renungkan suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah dikatakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu lah minta tolong. Jadi seandainya lah ada doa kita yang tak dikabulkan Allah, kita tanya, apakah kita ni orang yang menjaga ibadah? Saya minta maaf jemaah sekalian. Ada orang tak solat, tapi berdoa laju. Ya? Orang yang macam ini, kalau Allah tak kabul, bukan salah Allah. Kan dalam suratul Fatihah dah jelas, Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu juga minta tolong. Jadi kalau kita nak berdoa pada Allah, kalau kita nak minta tolong pada Allah, sembah Allah. Dalam bahasa yang mudah, kerja dulu baru ada gaji. Kadang-kadang kita ni gaji mau, kerja tidak. Itu masalahnya. Jadi kalau kadang-kadang, kalau harapkan gaji tapi tak nak bekerja, sesuatu yang mustahil. Jadi kalau ada orang berdoa, tapi beribadah tak mau buat, solat dia tinggalkan. Kalau Allah tak kabulkan, bukan salah Allah, salah kita. Kalau company tak bayar gaji, salah kita. Kenapa? Karena kita tak kerja, takkan perusahaan nak bayar gaji kita. Oleh kerana itu, jamaah yang berbahagia, kita sadari, ya, jangan sampai kita berdoa kepada Allah tapi kita sendiri tak buat ibadah. Ya. Dalam Sahih Muslim disebutkan sabda Nabi SAW, la yazalu yustajabu lil abdi malam yad'u bi ismin au qati'atir rahimin malam yusta'jil. Akan tetap terkabul bagi seseorang hamba selama tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau untuk memutuskan silaturahim dan selama tidak tergesa-gesa. Jelas hadis ini mengajarkan kita bahawa setiap doa itu akan tetap terkabul. Setiap doa hamba akan tetap terkabul selama, pertama, doa itu bukan untuk berbuat dosa, bukan berbuat yang haram. Ya. Yang pertama. Yang kedua, dia berdoa bukan untuk memutuskan tali silaturahim. Dan yang ketiga, selama tidak tergesa-gesa. Ya. Contohnya, ya Allah, seandainya aku dapat duit, rezeki hari ini, aku nak beli nombor lah. Aku nak pasang judi lah. Itu tak boleh. Atau seandainya ya Allah, engkau kabulkan doaku, seandainya ya Allah engkau kabulkan doaku, maka aku takkan pernah bertemu lagi dengan dia, si Anu. Aku nak putuskan tali silaturahim dengan dia. Tak boleh. Dan selama kita berdoa, tidak tergesa-gesa. Nak cepat saja doa tu kabul. Tak. Maka dituntut kesabaran. Di dalam berdoa. Tugas kita sebagai hamba Allah berdoa. Tugas Allah mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, nanti aku kabulkan.
Tinggal kita sabar. Ya. Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa itu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang berkata, aku telah berdoa, namun aku tidak melihat ijabah untukku." Ya, aku telah berdoa katanya, tapi sampai sekarang belum diijabah. Ia cemas karenanya lalu meninggalkan doanya. Ya, jadi karena dia cakap aku dah berdoa tapi macam belum kabul, lalu dia merasa bosan, merasa boring, lalu dia tinggalkan doa itu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, "La yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil." Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasta'jil? Qala yaqulu qad da'autu rabbi falam yastajib li. Seorang hamba akan selalu baik selama ia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Mereka bertanya, bagaimana seorang tergesa-gesa itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, orang tersebut berkata, aku telah berdoa kepada Tuhan, yakni Allah, namun dia belum mengabulkan doaku. Jadi jamaah yang berbahagia, saudara sekalian, jadi kenapa seseorang itu gagal dalam berdoa? Karena perasaan ingin cepat terkabul muncul. Perasaan ingin apa yang dimintanya dapat. Kita perlu ingat bahawa apa yang kita minta belum tentu Allah kasih. Tapi apa yang kita perlu, Allah kasih. Jadi yang dikabulkan Allah bukan apa yang kita mahu, tapi apa yang Allah mahu. Itu perlu kita ingat. Apa yang kita minta belum tentu Allah kasih. Allah yang tahu. Apapun yang Allah kasih kepada kita, itulah yang terbaik, jamaah yang berbahagia. Kadang-kadang kita minta berdoa pada Allah rezeki yang banyak. Lalu Allah kasih rezeki. Tapi belum tentu rezeki itu berupa duit. Mungkin berupa kesehatan. Itu pun rezeki. Tapi kadang-kadang kita bila sebut rezeki, duit. Kesehatan itu rezeki. Apa lagi itu? Terhindar dari musibah itu rezeki. Oleh kerana itu kita sadar jemaah yang berbahagia. Kita merenung kenapa Allah belum kabulkan doaku, atau kenapa Allah tak kabulkan doaku. Nah, mungkin saya katakan kita lalai dalam ibadah, atau sama sekali kita tak beribadah. Ya? Atau dalam perut kita ada barang haram yang kita makan. Ya, dalam hadis yang lain, dalam sebuah riwayat dikatakan apa? Barang siapa memakan sesuap makanan yang haram, maka 40 hari doanya ditolak. Jadi kita kena fikirlah, kena renunglah kenapa Allah tak kabulkan doaku. Kenapa Allah tak ijabah doa kita. Mungkin kita tidak melakukan ibadah. Seperti solat terutama. Ya, la hazi fil Islam liman tarku solat. Tidak ada bahagian seseorang itu dalam Islam, termasuk bahagian doa. Bahagian doa dia tak dapat. Kenapa? Karena dia meninggalkan solat. La hazi fil Islam liman tarku solat. Tidak ada bahagian dalam Islam barang siapa yang meninggalkan solat. Jadi oleh kerana itu, kalau kita berdoa, mari kita hendaklah lakukan perintah Allah dan tinggalkan Allah. Itu sesuai dengan konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu lah minta tolong. Jadi kalau kita nak minta tolong pada Allah, nak berdoa pada Allah, jangan lupa sembah Allah dulu, terutama solat. Yang kedua, selagi permintaan kita, doa kita bukan minta untuk kepentingan dosa. Ya. Berdoa bukan untuk melakukan dosa. Itu penting.
Yang ketiga, berdoa bukan untuk memutuskan tali silaturahim. Dan yang keempat, berdoa tidak tergesa-gesa, dituntut kesabaran. Mudah-mudahan kita diberi kesabaran untuk berdoa dan yakinlah lambat atau cepat Allah kabulkan doa kita selagi kita tidak tergesa-gesa, selagi kita menunaikan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.